Kita lanjutkan perkataan Syekh Bakar Abu Zaid. Ya, kata beliau, fa in faqadal ilmu ikhlasan niyah. Apabila ilmu kehilangan keikhlasan. Ada orang menuntut ilmu tapi enggak ikhlas. Niatnya hanya ingin disebut apa? Ulama. Ada orang menuntut ilmu enggak ikhlas. Niatnya hanya sebatas ingin disebut apa? Muridnya Ustadz Fulan. Ada orang yang menuntut ilmu hanya sebatas ingin terlihat dia Masya Allah penuntut ilmu. Ya akhi, ya kita menuntut ilmu itu tujuan yang terbesar apa? Yaitu untuk mengamalkan ilmu. Kata beliau, kalau kita menuntut ilmu kehilangan keikhlasan, apa yang terjadi? Intaqala min afdalit ta'at ila ahaffil mukhalafat. Maka berpindah dari ketaatan yang paling utama kepada penyelewengan yang paling rendah. Karena kalau kita menuntut ilmunya bukan karena Allah, Pak, siap-siap tidak mencium bau surga. Sebagaimana dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, man talabal ilm mimma yubtagha fihi wajhullah la yatlubu illa li'aradin minad dunya lam yajid urfal jannah. Bayangkan, siapa yang menuntut ilmu, kata Rasulullah, yang seharusnya dia menuntut itu karena Allah, tapi ternyata dia menuntut ilmunya hanya karena ingin mencari apa? Dunia. Maka ia tidak akan mencium bau surga. Bayangkan. Mengerikan ya akhwat Islam. Ya. Kata beliau, wala syai'a yuhaffimul ilma mithlu riya. Riya'i syirkin aw riya'i ikhlasin wa mithlu tasmi' bi an yaqula musammi'an alimtu wa hafidhtu. Tidak ada sesuatu yang bisa menghancurkan ilmu, yang bisa merusak ilmu seperti riya. Baik riya syirik maupun riya ikhlas. Maksudnya gimana riya ikhlas? Pengen diketahui orang kalau dirinya ikhlas. Iya. Oh saya sih melakukan ini karena Allah kok. Di mulutnya bilang begitu. Saya ikhlas kok mas. Biar disangka oleh orang apa? Ikhlas. Nah kan bahaya juga. Iya. Ya akhi, riya ini mengerikan, Pak. Rasulullah sampai lebih khawatir kepada riya daripada dajjal, Pak. Pernah suatu ketika para sahabat sedang berbicara tentang dajjal, berbincang-bincang tentang dajjal. Kemudian Rasulullah bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian yang lebih aku khawatirkan dari dajjal? Dajjal. Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi, yaitu riya. Riya. Loh kok kenapa? Kok kenapa Rasulullah lebih khawatir kepada riya daripada kepada dajjal, Pak? Kalau dajjal semua orang Islam bisa lihat, Pak. Dajjal itu di jidatnya ada tulisan apa? Kaf, fa, ro, kafir. Tapi riya kelihatan nggak, Pak? Nggak kelihatan. Riya kerasa nggak? Terkadang nggak kerasa. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namli. Kesyirikan dalam umat Islam ini, kata Rasulullah, lebih tersembunyi daripada langkah-langkah semut. Kita nggak kerasa, kita sudah terkena apa? Riya. Antum biasa sholat di saf pertama, kemudian aduh, antum ada perasaan, saya kayaknya kalau di saf pertama takut dianggap ikhlas. Ah, biar saf yang kedua aja deh, biar dianggap ikhlas juga. Iya. Makanya sebagian ulama mengatakan apa? Tarkul amal li ajlin nas riya. Meninggalkan amal karena ingin disebut ikhlas juga tetap riya itu. Kita men-share di Facebook. Ternyata share-nya itu hanya sebatas ingin kelihatan kita seorang ahli ilmu. Kita bahkan terkadang Pak, ketika kita men-share ilmu yang like-nya sedikit. Kemudian
hati kita terpengaruh, ya sedih. Yang like-nya dikit. Ketika yang like-nya banyak, wah seneng. Ini saja sudah bisa menjadi pintu kepada riya. Dahulu seorang ulama salaf berkata kepada gurunya, "Hei guruku, saya punya majlis taklim di setiap Jumat pagi. Kalau yang hadir sedikit, hatiku sedih. Kalau yang hadir banyak, hatiku bergembira." Gimana itu? Kata gurunya apa? "Hei anakku, tinggalkan, itu majlis yang buruk." Maka kalau kita ternyata masuk dunia Facebook hanya mengharapkan like dan komentar, tinggalkan sama antum. Itu majlis yang buruk, wallah. Itu artinya Anda tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda masih mengharapkan komen manusia. Anda masih mengharapkan like-nya manusia. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Wa mithlu tasmi'. Dan tidak ada yang bisa menghancurkan ilmu dari yang semirip dengan riya, yaitu tasmi', ingin didengar orang. Dengan ia mengatakan, ya, saya tahu ilmu ini, saya hafal loh hadis ini, saya sudah hafal sekian-sekian. Hati-hati akhi, mungkin kita ketika mendengar ada orang seperti itu jangan suudzon juga tentunya. Mungkin dia sedang ingin menceritakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada dia. Tapi kita yang mengucapkannya juga hati-hati ketika kita mengucapkan kata-kata yang menunjukkan akan kelebihan dari kita. Jangan sampai itu berubah menjadi riya. Ya. Wa alaihi faltazimil takhallus min kulli ma yashubu niyyataka fi sidqit talab, kata beliau. Maka atas dasar itu, kata beliau, hendaklah kamu lepaskan dirimu, selamatkan dirimu dari setiap perkara yang bisa mengotori niatmu. Ya, di dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan semua yang bisa mengotori keikhlasan kita. Berupa apa? Kahubbil zuhur. Pengen terkenal. Pengen terlihat. Ya. Pengen terlihat kalau dia itu seorang penuntut ilmu. Pengen terlihat kalau dia itu menguasai ilmu tertentu. Pengen terlihat, wah. Ya. Wa tafawuq 'alal aqran, pengen lebih, punya lebih dibandingkan dengan teman-temannya. Pak, ada keinginan untuk lebih dibandingkan teman-teman itu ada dua keadaan. Dan perbedaannya tipis sekali. Ya, kalau pengen lebih di atas teman-temannya dalam artian bagaimana saya bisa menghasilkan ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, dan berlomba dalam kebaikan. Ini boleh nggak masalah. Tapi kalau hanya sebatas ingin disebut, oh si fulan, jempol. Nah, yang seperti ini yang berbahaya ya akhwal Islam azan ya Allah. Iya. Kata beliau, kahubbil zuhur wa tafawuq 'alal aqran wa ja'alu sulaman li aghradin wa aghrad, dan dijadikan sebagai apa? Tangga untuk tujuan-tujuan tertentu yang dia inginkan. Ya, yang tentunya tujuan-tujuan dunia yang dia harapkan. Ya, wa ja'alu sulaman li aghradin wa aghrad, di mana ia menjadikan ilmu itu hanya sebatas untuk meraih tujuan-tujuan. Seperti apa? Minjah berupa kedudukan, au mal atau harta, au ta'zim atau penghormatan, au sum'ah atau ingin didengar, au talabi mahmada atau ingin dapat pujian, au sarfi wujuhin nas ilaik, atau supaya orang-orang bisa datang ke majelisnya, biar banyak nih majelis saya. Iya. Fa inna hadhi wa amthalaha idza syabatin niyyah afsadatha, karena yang seperti ini bisa kalau merasuki niat kita bisa rusak itu niat antum. Wa dhahabat barakatul ilm, bahkan keberkahan ilmu hilang sama sekali.